Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Putri Ferlianda dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan membuat resume dari pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan dengan materi ke-7, yaitu mengenai mengevaluasi manajemen bandwidth. Pada materi bandwidth yang pertama dipelajari yaitu konsep bandwidth dan analisis kebutuhan bandwidth. Di dalam materi ini dijelaskan pengertian bandwidth. Secara teknis bandwidth yaitu banyak data bit yang dapat dikirim serta diterima oleh komputer dalam satuan waktu, satuan detik, bps, bit per sekon. Bandwidth juga bisa diartikan kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam perhitungan detik. Jika dalam internet, bandwidth merujuk pada volume informasi data per unit waktu yang dapat ditangani oleh sebuah transmisi seperti koneksi internet. Secara analoginya, bandwidth dapat digambarkan seperti sebuah pipa atau pipanya itu bandwidth yang di dalamnya berisi air yang akan melewati pipa tersebut atau throughput. Jadi, bandwidth itu media yang akan dilewati dan throughput data yang akan melewati media tersebut. Terus materinya itu ada jenis bandwidth secara transmisi. Yang pertama bandwidth analog, yaitu perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam satuan hertz atau siklus per detik yang menentukan berapa banyak informasi yang dapat ditransmisikan. Yang kedua itu bandwidth digital, yaitu jumlah atau volume suatu data dalam satuan bit per sekon yang dapat dikirim melalui saluran komunikasi tanpa adanya distorsi. Terus ada juga jenis bandwidth secara internet, bandwidth uplink atau batas kecepatan upload, digunakan untuk mengirim data lewat jaringan internet. Data-data tersebut berupa teks, audio, gambar, video, dokumen, dan lain-lain. Yang kedua, bandwidth downlink atau batas kecepatan download, digunakan untuk mengambil data dalam jaringan internet. Bandwidth juga mempunyai fungsi dalam jaringan. Pertama itu sebagai jalur pengirim data, sebagai pembatas kecepatan pengiriman data, sebagai pembatas jumlah pengiriman data. Bandwidth juga mempunyai kebutuhan, yaitu kebutuhan bandwidth dari satu jaringan ke jaringan lainnya bisa bervariasi. Yang kedua, sangat penting menentukan berapa banyak bit per detik yang melintas ke jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja cepat dengan fungsional. Yang ketiga, bandwidth jaringan menjadi salah satu faktor penting dalam merancang dan memelihara local area network atau LAN atau wide area network atau WAN yang baik. Yang keempat, bandwidth merupakan salah satu bagian dari elemen desain jaringan yang biasanya menjadi prioritas untuk dioptimalkan dengan mengkonfigurasi jaringan secara benar. Yang kelima, perangkat keras dan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menjadi tantangan dalam menghitung bandwidth. Di resume ini juga saya ingin mengajukan 2 pertanyaan yang saya belum pahami pertanyaan. Yang pertama, yaitu pada fungsi bandwidth, kecepatan data bisa
batasi apakah pada saat bandwidth diatur kecepatannya, apa nanti kedepannya ada kendala atau tidak, kayak misalnya lemot atau ada kendala pada bandwidthnya atau jaringannya. Terus pertanyaan yang kedua, pada bagian kebutuhan bandwidth, jika bandwidth jaringan menjadi salah satu faktor penting dalam merancang dan memelihara local area network atau LAN dan WAN, apa yang akan terjadi pada LAN dan WAN? Sekian, itu saja resume yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang telah diberikan dari resume yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.